Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Namanya Andi, anak baru yang malu dan antisosial banget. Kerjaannya kalau nggak baca buku ya nugas. Nah, kalau ini geng yang paling berkuasa di sekolah. Mereka tuh udah langganan BK karena setiap hari pasti masuk BK. Dan target mereka selanjutnya ya Andi. Woi, Julun, beliin gue makanan dong. Maaf Jess, aku lagi ngerjain tugas buat hari ini. Berani banget lo nolak perintah Jessica. Buruan beliin. Aduh maaf Mei, aku nggak ada uang. Ini uang aku buat pulang sekolah. Kurang ajar nih orangnya. Kurang aja lu kerjanya. Gak tau sih lo. Banyak gaya sih lu, anjurkan tugas lu. Udah bener. Lihat aja kok nanti ya. Ya, masalah kita belum selesai. Lihat aja nanti. Wow. Andi pun mulai membereskan robekan tugasnya. Nerisha sebagai ketua kelasnya dan Saud, teman dekatnya, pun ikut membantu Andi. Nerisha pun bergegas menegur mereka. Kok kalian gitu sih sama Andi? Hah? Ngapain lu ikut campur? Ya dia kan teman kelas kita. Teman kelas kita? Temen lu aja kali. Ternyata teguran dari ketua kelasnya tidak berpengaruh bagi mereka. Lu harus di sini, makanya lu jatuh ke mana? Mereka memang sengaja menabrak Andi. Nih, nyari masalah. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak ada yang berani membantunya kecuali Nerisha dan Saud. Pengertian dari bullying verbal. Bullying verbal adalah suatu tindakan agresif dalam bentuk ucapan yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menguasai dan mencoba kekuatan, menyakiti, menyerang, atau melawannya untuk kesenangan. Penyebab pelaku melakukan verbal bullying cukup berbahaya. Yang pertama, pelaku hanya ingin mencari kesenangan atau iseng. Yang kedua, pelaku merasa benci atau dendam terhadap korban. Yang ketiga, pelaku ingin mencari perhatian terhadap orang lain. Yang keempat, pelaku memiliki rasa balas dendam karena pernah diperlakukan hal yang sama. Yang kelima, yaitu cara pelaku untuk memastikan bahwa ia berkuasa. Selanjutnya ada dampak dari verbal bullying. Itu dampak-dampaknya adalah kepercayaan diri menjadi rendah, tidak dapat berinteraksi sosial lagi dengan orang lain, dan mudah marah, cenderung menjadi pemulung. Karena kan verbal bullying ini oleh kata-kata, dampaknya ini cenderung lebih ke dalam cara korban untuk bersosialisasi, yaitu biasanya yang awalnya dia riang, terus gampang bersosialisasi, mudah untuk bercakap-cakap dengan orang lain, akhirnya dikarenakan kata-kata orang yang menusuk itu, akhirnya ya dia jadi kehilangan kepercayaan diri dan tidak mau lagi bersosialisasi. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya verbal bullying, seperti selalu mengingatkan siswa untuk menghindari kata-kata kasar dan tidak sopan. Lalu, memberikan nasihat kepada siswa untuk berkata-kata dengan intonasi yang baik saat berbicara dengan teman. Contoh bullying secara verbal, yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek.
Peringkat 1 di kelas. Really? Maksud lo apa? Lo sengaja mau gantiin posisi gue sebagai ranking 1 di kelas ini? Hah? Enggak, Mei. Caper kan lo ke guru-guru? Ya apa sih, aku kan belajar. Lo jelek-jelekin nama gue kan depan guru, biar nilai lo Enggak. lebih bagus dari gue. Gak usah sesuci deh lo. Ngajak kan lo? Pengertian physical bullying, jenis bullying di mana pelaku menggunakan tindakan fisik untuk menindas target yang dijadikan korban. Pelaku biasanya memiliki fisik yang lebih kuat dan bertindak lebih agresif daripada teman-temannya secara umum. Selanjutnya adalah penyebab dari terjadinya physical bullying. Biasanya pelaku dari physical bullying ini memiliki rasa kebencian terhadap korban dan memiliki kecenderungan untuk menyerang si korban, yaitu rasa agresif. Nah, biasanya pelaku untuk physical bullying ini memiliki kecenderungan fisik yang lebih kuat dan lebih mampu untuk menyerang si korban. Dan dikarenakan adanya sikap dari keagresifan ini, hal tersebut memicu untuk melakukan penyerangan secara fisik. Nah, untuk sikap keagresifan ini biasanya terbawa dari keluarga maupun seluruh lingkungan yang berada di sekitarnya. Dampak dari physical bullying juga akan menyebabkan anak mengalami gangguan mental, bukan hanya pada memar ataupun rasa terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para pelaku, namun korban bullying juga sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Cara mencegah terjadinya physical bullying. Yang pertama, jangan terpancing untuk melawan. Kedua, kita bisa laporkan kepada pihak yang berwenang. Dari physical bullying yaitu menampar, memukul, menendang, mendorong, dan kekerasan fisik lainnya. Lihat video TikTok yang tadi aku buat kayaknya yang ini bagus deh, aku post deh. Ih, ini tren kayaknya seru banget deh kalau kita ikut. Di sini lucu. Kita save dulu yuk. Yuk. Lanjut sekolah yang lain aja. Bentar. Ini kayaknya satu sekolah sama kita deh. Dari kita gitu ya? Iya. Cuma emang gue tuh kayak gak serak gitu sama dia. Kalau ngedance kayak bajunya kayak ketat banget kan. Itu jamet. Caper banget, anjir melet-melet. Komen yuk lo gak? Iya sih. Ini ke cowok gue. Susah. Itu gue. Kirim gak nih? Kirim. Lain loh. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan juga menyebarkan hoaks yang dapat merugikan orang lain. Penyebab cyberbullying akibat besarnya perkembangan teknologi, lemahnya kontrol diri dan sosial, meniru orang lain dan tidak tahu bahwa ada resiko hukum jika melakukannya.
Untuk dampak dari cyberbullying adalah mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, sampai yang paling parah adalah pencobaan bunuh diri. Cara mencegah terjadinya cyberbullying. Pada dasarnya, penanggulangan dari masalah cyberbullying adalah mau terbuka dan mencari bantuan dari orang-orang yang dapat kita percaya, seperti orang tua, kakak, kerabat, maupun orang-orang yang dapat kita percaya. Dari cyberbullying yaitu menyebarkan kebohongan atau memposting foto yang memalukan di media sosial, lalu juga memberikan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, dan juga menuliskan komentar-komentar menyakitkan dan tidak pantas di media sosial, dan juga menyebarkan foto yang memalukan atau menyakitkan di media sosial. Hari ini kita pergi ke SMA 50, habis ngisi rapot buat nemuin guru BK-nya. Perkenalkan, nama saya Triswin Harsel Surya Sakakala. Saya bertugas menjadi guru BK di SMA 50. Perundungan itu sekarang sudah memasuki babak baru, yaitu menjadi sebuah perilaku yang dilarang secara undang-undang. Artinya, setiap orang yang melakukan perundungan berarti artinya bisa dibilang tanda kutip adalah kriminal gitu ya. Dari makna perundungan tersendiri itu kan berarti adanya perbedaan kekuatan, ya, perbedaan kekuatan dari yang si pelaku dan korban, gitu. Nggak mungkin korban itu juga memiliki kekuatan, nggak mungkin. Pasti korban minim kekuatan dan akhirnya dilakukan perundungan oleh yang kekuatannya banyak. Nah, oleh sebab itu perundungan itu biasanya terjadi karena biasanya saya sampaikan ke anak-anak, bisa jadi si korban itu juga merupakan orang yang menyebalkan kadang-kadang, ya. Kadang-kadang si korban juga merupakan orang yang menyebalkan dalam tanda kutip, misalkan bahasa anak-anak mungkin annoying gitu ya, terlalu mengganggu segala macam, terus suka menyeletuk yang gak enak di kelas sehingga teman-teman lain mungkin terganggu, terus akhirnya membuat label tertentu terhadap orang tersebut, dan itu berlaku lama dan akhirnya membuat orang ini merasa terkucilkan, merasa terhina segala macam, akhirnya dia nggak bisa bertahan, dan itulah perundungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perundungan juga disebabkan menurut saya itu karena si pelaku itu memang betul-betul tidak memiliki pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan keunikan, gitu ya, sehingga ketika ada yang berbeda dan ketika ada yang lemah, nah si pelaku langsung melakukan atau penghinaan atau apa. Tapi saya mohon untuk kalian sebagai manusia dan nanti kalian akan menjadi di masa depan, tolong ini tetap disuarakan, walaupun mungkin ini akan tetap ada, tapi buat seminimal mungkin kasus kekerasan terhadap anak di negara kita gitu ya, melalui tulisan yang kalian buat, melalui kegiatan yang kalian buat. Ini adalah langkah awal kalian untuk bisa menyuarakan pendapat kepada orang banyak, karena dengan tulisan itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa mengedukasi orang banyak bahwa dalam isu perundungan itu tidak digunakan sama sekali. Setiap orang berhak untuk hidup, setiap orang berhak untuk tidak dihina, tidak dikucilkan, setiap orang berhak untuk mengekspresikan perbedaannya, sehingga tidak ada yang salah dengan itu, dan kita tidak boleh melabel seseorang dengan label yang buruk, dan tidak boleh membuat orang lain jadi merasa tidak nyaman dan seterusnya.
Nama saya Dr. Dian Widya Stuti Vietara, SPKJK. Saya psikiater konsultan anak dan remaja di Rumah Sakit Dursari. Dampak dari bullying itu banyak ya, bisa secara emosional ya, bisa perilaku ya, kemudian juga sosialnya ya. Jadi ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan perkembangan seorang anak dan remaja. Secara emosional misalnya dia jadi cemas, khawatir berlebihan, bisa membuat panik ya, kemudian bisa juga depresi, bahkan bisa macam-macam tuh, ada gangguan jiwa yang berat juga, bisa jadi psikotik akibat dari bullying. Nah, apa enggak? Karena gini, kita nggak tahu, kadang-kadang kita lupa bahwa perilaku kita itu bisa jadi pelaku tanpa kita sadar. Misalnya kalian nggak suka nih sama seseorang di teman-teman, terus kalian ngajak teman, nggak usah ditemenin kayak dia, orangnya nggak enak. Itu kalian tanpa sadar kalian sudah melakukan relasi, mengabaikan ya, nggak usah teman, aku males sama dia, apaan sih, itu tanpa sadar kalian udah membuli ya. Terus omongan-omongan yang kadang-kadang nggak sengaja dia ngambil secara kasar ya, misalnya nyerobot gitu ya, tanpa sadar kalian sudah melakukan bullying. Ketika kita tidak menerima orang lain apa adanya, ukuran orang lain apa adanya, jiwanya sehat enggak? Jadi saya bilang, paham ya? Jadi si pelaku itu tidak memiliki jiwanya sehat. Kalau jiwa sehat kan menerima apa adanya. Ya, nah itu pantas dibawa ke sekolah ke psikiater, gitu ya deh ya. Kalian jadilah generasi yang kuat. Pesan saya, apapun tantangan yang depan kalian, itu kalian harus sanggup menghadapi. Apakah banyak kerikil di depan? Kerikil itu mungkin kalian jadi korban. Kerikil itu mungkin kalian terpleset jadi pelaku bullying. Kita nggak bisa namanya kondisi, tapi tetaplah pada tujuan kalian. Kalian punya cita-cita, kalian harus hadapi itu. Kalau kita merasa kita sudah berbuat salah, kita minta maaf.